lagi dengan saya Anggia Dokter Hewan. Kali ini kita akan bahas tentang cacingan pada anjing dan kucing. Tentunya kita sebagai pet owner selalu menginginkan kalau anabul kita dalam kondisi sehat. Gimana sih caranya itu? Salah satunya dengan memberikan obat cacing secara berkala. Lantas, apakah cacingan itu bisa berakibat fatal, Dok? Tentu saja. Mari kita simak untuk video-video berikut. Gejala dari cacingan atau yang dalam bahasa medis kita sebut dengan helminthiasis bisa berupa pertama, anjing atau kucing sering menggesek-gesekkan pantatnya di lantai. Itu kita patut curiga dia ada cacingan. Yang kedua, pup disertai cacing. Sudah jelas kalau di situ dalam pupnya keluar cacing. Cacing itu macam-macam bentuknya. Ada cacing gelang, ada cacing gilik, ada cacing pita. Nah, di situ nanti untuk terapi pengobatan cacingannya yang mau digunakan apa dilihat dari bentuk cacing yang keluar. Kemudian ada yang keluar dari anusnya berupa cacing, biasanya kemudian bergerak di sekitaran anus. Yang ketiga bisa sampai diare. Yang keempat sudah muntah cacing. Kalau sudah sampai muntah cacing biasanya sudah diikuti dengan kehilangan nafsu makan. Ini yang kondisinya cukup bisa dikatakan hewan cukup berat, sudah terinfeksi cacing. Lantas, kapan obat cacing ini harus diberikan? Untuk frekuensi pemberian obat cacing itu sendiri, kita harus melihat dari kebiasaan hewan, kemudian air minumnya, dan yang ketiga dari makanannya. Kalau hewan yang kita pelihara, anjing atau kucing, lebih indoor atau lebih banyak di dalam rumah, hanya di kandang, tidak main keluar, tidak senang berburu, kemudian makannya juga terjaga, hanya makan dry food saja, yang makan pabrikan, tidak diberi raw food, kita bisa memberikan obat cacingnya 3-6 bulan sekali. Tapi kalau dia sering main keluar, kemudian dia makannya raw food, sering berburu, senang menangkap kecoa, jangkrik, atau kadang bahkan burung, tikus dia bawa pulang hanya biasanya dimainin, dibunuh, kadang ada yang sampai dimakan. Itu kita cukup ketat untuk pemberian obat cacingnya 1 bulan sekali. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan ketika kucing kita, Dok, ini kucing saya cuma di dalam rumah saja kok, makannya juga hanya dry food saja kok, tapi kok masih ada cacingnya. Untuk minumnya dia masih suka diem-diem nyolong ke kamar mandi, minum dari air WC. Oh iya, Dok, minumnya dikasih air matang atau air mentah? Air mentah, Dok. Di sini kita juga harus ketat untuk memberikan obat cacingnya. Gitu. Selain itu, kita juga harus memperhatikan ektoparasitnya. Jadi, ada cacing yang berkaitan dengan pinjal. Pinjal itu adalah kutu yang kecil, gepeng, suka melompat-lompat di anjing atau kucing. Kenapa kok ada kaitannya, Dok? Karena siklus hidup cacing ternyata juga masuk ke dalam pinjal. Ketika anjing atau kucing kita ada pinjalnya, kita patut duga pasti dia ada cacing juga. Untuk macam-macam dari jenis obat cacing itu sendiri ada cukup bervariatif ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk sekarang sudah ada yang cukup modern, hanya sekali pemberian sudah untuk ektoparasit dan endoparasitnya. Pemilik sering banget banyak yang nanyain, Dok, cuman ditetes di tengkuk bisa matiin semua kutu sama cacingnya. Untuk cara kerjanya itu sendiri adalah dengan cara dia akan terserap melalui kelenjar minyaknya di dalam kulit, kemudian setelah itu didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari situlah mulai kutu, cacing, tungau, dan endoparasitnya akan mati. Jadi, kita harus lebih aware terhadap hewan kesayangan kita, mengingat
ternyata cacing itu berdampaknya cukup besar untuk kelangsungan hidupnya mereka. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana pola hidupnya dan kita bisa menentukan kapan untuk memberikan terapi pencegahan tersebut. Baik itu mau menggunakan obat oral, mau menggunakan spot on atau tetes, atau bentuk yang lain yang mungkin direkomendasikan oleh dokter kalian masing-masing, silahkan.